maaf ya mengganggu waktunya. Wah, kita berbincang-bincang tentang visi harapan kita ke depannya ya. Bu Riris, saya minta waktunya Bu Indah sama Bu Rima ya. Saya akan mewawancara tentang visi misi harapannya. Nah, sekarang saya mau nanya, apakah ketika pembelajaran Bu Riris suka membuat anak senang atau tidak? Berusaha untuk membuat anak senang? Ya, saya selalu berusaha membuat anak senang. Terus pembelajaran yang saya lakukan juga saya lakukan secara bervariatif. Maksudnya supaya anak tidak jenuh. Iya, benar sekali ya, kita harus berganti-ganti metode dan juga pembelajaran ya. Kalau Bu Indah? Ya, sama menurut saya juga, karena kan kebetulan saya juga mempunyai kelas rendah. Dan mau tidak mau saya melakukan pembelajaran di mana hal yang paling penting adalah minat siswa dalam belajar. Jadi si gurunya itu harus memberikan pembelajaran yang kreatif, menarik minat, semangat siswa. Kalau Bu Rima seperti jawabnya seperti apa? Sama juga, selalu membuat menggunakan metode-metode yang bervariatif juga untuk supaya anak tidak merasa jenuh. Nah, kan ketika kita melakukan yang namanya pembelajaran ya, pasti ada yang namanya tantangan kan. Nah, saya ingin tahu kira-kira tantangannya apa ketika kita harus melakukan pembelajaran yang berkisar pada murid. Saya banyak ya Bu tantangannya selama saya mengajar. Kadang kan karakter siswa itu, karakter peserta didik itu berbeda-beda, berbeda-beda. Jadi mau tidak mau, kadang saya selalu melakukan pendekatan dulu. Jadi bukan pembelajaran bagi saya juga. Kira-kira misalnya anak si A ini karakternya seperti apa, kita harus memberikan pendekatan atau motivasi pada dia seperti apa. Misalnya si B seperti ini, kita harus seperti ini gitu. Jadi kadang ya mengenali karakter tiap anak itu perlu. Saya Indah seperti itu. Seperti apa Bu Indah? Sama, saya juga yang pertama kali pasti memahami karakter dulu, kemudian ada lagi yang menjadi tantangan bagi saya, bagaimana saya bisa mengelola kelas gitu. Oh iya, apalagi kelas bawah ya Bu, biasanya banyak tantangan untuk pengelompokan siswanya gitu ya. Nah, seperti apa mungkin pengelompokannya? Iya, pengelompokannya untuk anak yang memang tergolong aktif dan memang super aktif, saya biasanya memanggil siswa itu untuk diberikan tugas, misalkan dengan membaca agar keaktifannya itu tersalurkan kepada hal yang positif, bukan mengganggu yang lain. Diberikan tugas yang harus support ya, harus support kalau jadi guru kelas bawah. Bu Rima bagaimana Bu Rima tantangannya? Sama sih, karena saya juga memegang kelas rendah juga, jadi masih perlu untuk mengatur kelasnya, mengatur siswanya juga. Itu adalah menjadi tantangan bagi kita ya. Nah, kemudian kira-kira praktik baik apa yang pernah dilakukan dalam proses pembelajaran agar pembelajaran itu bisa berkesan pada siswa? Praktik baiknya, praktiknya biasanya kalau lagi belajar atau ini selalu dibuat beberapa dibagi kelompok gitu ya, terus anak berdiskusi, terus juga kadang kalau memang diharuskan ngajak anak ke kelas kita, jadi tidak hanya di kelas saja ya, supaya siswa tidak bosan ya. Bu Indah bagaimana Bu Indah? Saya juga menggunakan metode media yang memang sesuai diperuntukkan, melihat kondisi bila mana memang proses belajar ini akan lebih baik jika si anak ini berkelompok, mungkin akan diberikan kesempatan untuk berkelompok, di mana siswa juga kan dari sana bisa dilatih rasa tanggung jawab. Iya benar, kerjasamanya juga ya ketika berkelompok.
sama juga sama lebih ke menyesuaikan si kondisi anaknya juga. Iya. Kalau memang membutuhkan untuk berkelompok, ya kita juga akan menggunakan dengan metode yang berkelompok. Kemudian, nah, pasti kita sebagai guru punyalah harapan kedepannya itu kita akan seperti apa di masa akan yang datang. Boleh misalnya dalam proses pembelajaran atau apa, kira-kira harapan Bu Riris kedepannya, Bu Riris akan seperti apa dalam proses pembelajaran ini? Harapan saya kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam mengajar ya. Maksudnya tidak hanya mengajar, jadi bisa memberikan motivasi kepada siswa, terus juga bisa mengembangkan potensi siswa, menggali potensi siswa, bisa melakukan pembelajaran bermakna seperti itu. Iya. Bu Indah? Kalau berbicara soal harapan, pasti kita mengharapnya yang baik-baik ya Bu, semuanya. Ya, saya juga sama di sini, mudah-mudahan saya bisa menjadi lebih baik ke depannya, bukan hanya mendidik, apalagi kan seorang guru itu untuk banyak yang mendidik juga mengajar juga ya. Di mana pengetahuan siswa bertambah, dibarengi juga dengan akhlak dan karakter. Iya, betul ya. Pendidikan karakter sangat penting ya. Jadi kedua-duanya harus seimbang. Bu Rima seperti apa Bu? Ya harapannya supaya semoga bisa menjadi lebih baik lagi, terus juga cara mengajarnya bisa lebih baik lagi. Kemudian siswa juga berharapnya siswa juga tidak sekedar mendapatkan ilmu pengetahuan saja, tapi juga dapat menanamkan nilai-nilai yang baik juga, nilai-nilai karakter yang kedepannya akan dilakukan oleh siswa. Itu adalah harapan kita ya ketika proses pembelajaran. Nah, kalau harapan kita terhadap sekolah ini kedepannya seperti apa? Sekolah ini akan menjadi seperti apa? Gitu. Harapan kalau saya sebetulnya saya tidak menurut ya Bu, karena melihat kondisi sebenarnya, tapi mungkin kedepannya ingin apabila keadaan atau situasi sudah normal lagi gitu ya, sudah bisa bersekolah normal seperti dulu lagi, kedepannya pengen budaya literasi itu budaya tadi ya, karena sekarang udah lama ya, sudah lama mereka belajar di rumah tanpa adanya literasi yang dibimbing oleh guru sendiri ya. Kadang-kadang kalau misalnya di rumah kan kita tidak tahu apakah benar dia melakukan literasi atau tidak, seperti itu ya. Karena kan perpustakaan kita kan sudah ada ya Bu ya, lebih dioptimalkan lagi, lebih digalakan lagi budaya bacanya gitu mungkin harapan saya. Bu Indah terhadap sekolah ini harapannya seperti apa? Harapan saya ya bisa membuat siswa itu lebih mempererat satu sama lain. Dimana kan kita kemarin pandemi hampir lama ya. Mungkin untuk mengenal satu sama lain juga agak belum. Nah, mungkin akan menjadikan kita itu bisa membawa siswa untuk berbaur lebih lagi seperti itu. Bu Rima? Lebih ke semoga sekolah ini bisa lebih banyak lagi program untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di siswa ini. Banyak pilihan lagi ya. Kalau misalnya banyak siswanya, otomatis kita banyak pilihan untuk memilih anak-anak yang berkualitas dan memiliki sumber daya yang luar biasa. Tambahannya Bu, ini sekolah kita juga IT-nya gitu. Iya, karena kan kita tahu MBK gitu ya, program seperti itu nanti akan tidak hanya kelas atas saja, tapi dimulai dari kelas 1 sampai kelas 4. Harapannya mudah-mudahan sekolah kita bisa dari rasa